Patofisiologi asma. Teman-teman, tahukah apa itu asma? Asma adalah gangguan inflamasi kronis saluran napas yang melibatkan banyak sel dan elemennya. Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan hiperresponsif jalan napas yang menimbulkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak napas, dan dada terasa berat. Episode tersebut berhubungan dengan obstruksi jalan napas yang luas, bervariasi, dan seringkali bersifat reversibel. Epidemiologi asma. Prevalensi total asma di dunia diperkirakan 7,2%. Prevalensi pada anak menderita asma meningkat 8-10 kali di negara berkembang dibanding di negara maju. Di Indonesia, prevalensi asma pada anak berusia 6-7 tahun sebesar 3%. Dan untuk usia 13-14 tahun sebesar 5,2%. Etiologi asma. Berdasarkan penyebabnya diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu ekstrinsik atau alergik, ditandai dengan reaksi alergi yang disebabkan oleh faktor-faktor pencetus yang spesifik seperti debu, serbuk bunga, bulu binatang, dan obat-obatan. 2. Intrinsik atau non-alergik, ditandai dengan adanya reaksi non-alergi yang bereaksi terhadap pencetus yang tidak spesifik seperti udara dingin, atau bisa juga disebabkan oleh adanya infeksi saluran pernapasan atau emosi. Dan ketiga, asma gabungan. Asma ini mempunyai karakteristik dari bentuk alergik dan non-alergik. Faktor resiko. Faktor resiko terbagi menjadi 2. Pertama, faktor genetik, terdiri dari hiperaktivitas, alergi bronkus, genetik, jenis kelamin, ras atau etnik. Kedua, faktor lingkungan, terdiri dari alergen di dalam ruangan, alergen di luar ruangan, obat-obatan tertentu, asap rokok, ekspresi emosi berlebih, makanan, polusi udara, dan perubahan cuaca. Patofisiologi asma. Kita beri contoh pada alergen. Alergen bereaksi dengan antigen dan antibodi, kemudian dirilis substan vakoaktif yang terdapat histamin, brodikinin, dan anafilaktoksin. Kemudian terdapat konstruksi otot polos bersihan di mana memiliki bronkospasme yang jalan nafas tak efektif. Terjadi peningkatan permeabilitas kapiler sehingga otot polos berkontraksi, endema mukosa, hipersekresi, terjadilah obstruksi saluran nafas. Kemudian terjadi peningkatan sekresi mukus dan produksi mukus yang ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Di mana obstruksi saluran nafas terjadi hipoventilasi atau distribusi ventilasi tidak merata dengan sirkulasi darah paru, sehingga terjadilah hiposekmia atau hiperkopremia. Manifestasi klinis: mengi, batuk berulang, sesak nafas, dada terasa berat. Gejala biasanya akan memburuk pada malam hari yang dipicu dengan infeksi pernapasan dan inhalasi alergen. Di sini terdapat 2 contoh saluran napas normal dengan saluran napas penderita asma hingga sampai penyembuhan. Terapi asma dibagi menjadi 2, yaitu reliever, terdiri dari SABA, kortikosteroid, metilsantani, dan antikolinergik. Kedua, kontroler, terdiri dari LABA, steroid inhalasi, LTRA, dan teofilin lepas lambat. Golongan beta agonis kerja pendek atau SABA, di mana efek puncak dalam 2-4 jam dan lama kerja hingga 5 jam. Efek samping dari SABA: sakit kepala, takikardia, dan tremor. Kedua, yaitu metilsantin, dilarutkan dalam 20 ml dextrosa 5%, garam fisiologis.
diberikan dalam 20-30 menit. Efek samping mual, muntah, dan sakit kepala. Kemudian antikolinergik, yaitu Transtropium bromida dengan nebulisasi 0,1 ml per kilogram berat badan setiap 4 jam. Efek samping mulut kering. Golongan beta agonis kerja panjang atau LABA. Preparat inhalasi yang digunakan adalah salmeterol dan formoterol. Kombinasi steroid inhalasi dengan LABA memberikan dosis steroid inhalasi menjadi 2 kali lipat. Kemudian kortikosteroid sistemik diberikan apabila terapi inisial SABA gagal mencapai perbaikan klinis. Kemudian golongan steroid yaitu diberikan glukortikosteroid inhalasi merupakan obat pengontrol yang paling efektif. Efek samping gangguan pertumbuhan, katarak, gangguan pada mulut. Kemudian LTRA dikombinasikan dengan steroid hirupan dan mungkin hasilnya lebih baik. Efek samping dapat mengganggu fungsi hati. Kemudian teofilin lepas lambat diberikan bersama kortikosteroid yang bertujuan untuk mengontrol asma. Efek samping mual, muntah, dan sakit kepala.